Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وفي آية أخرى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati Sahibul Musibah Mas Haidir Lubis dan juga seluruh keluarganya, yang juga saya hormati Bunda Nurliana Batubara, istri dari Bapak Denhag Lubis almarhum. Yang saya hormati Bapak Haji Parlis, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, di mana kita semua masih merasakan kesejukan, kenyamanan hidup ini. Tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmatnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itu, selama ada di dalam jiwa kita, di dalam hati sanubari kita, itulah yang akan menjadikan tenangnya hidup kita di dunia. Walaupun berbagai macam cobaan, berbagai macam hal-hal, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, karena Allah Subhanahu wa taala sunatullah sudah menciptakan kita di dunia ini adalah yaitu dengan selalu diuji, dicoba. Apa yang diuji dan dicoba tiada lain adalah keimanan dan ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita di dalam hidup di dunia ini memang enggak terus-menerus sebagaimana yang kita bayangkan, sebagaimana yang kita betul-betul mungkin kita angan-angankan dalam hidup ini. Memang kebahagiaan itu harus ada pada setiap diri kita, diri manusia, umat muslim, seluruh umat manusia harus ada. Lebih-lebih kita yang betul-betul sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan tadi dalam pembukaan yang saya sampaikan bahwa Allah ciptakan kita ini, yaitu kehidupan di dunia, juga Allah ciptakan kematian juga.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan juga kehidupan ini tiada lain adalah agar supaya Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang lebih baik amal. Jamaah rahimakumullah, tidak lama kita hidup di dunia ini. Tidak lama. Bagaikan orang mampir ke rumah seseorang minta minum, katanya begitu kalau kata para ulama. Karena kita dalam perjalanan kehausan, mau ke warung mungkin juga nggak punya untuk membelinya, akhirnya kita mampir ke suatu tempat ataupun rumah. Tidak lama, tidak lebih dari 5 menit biasanya. Setelah selesai kita minum, kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Almarhum Bapak Denhak Lubis, insya Allah saya yakin dan percaya beliau adalah orang soleh, beliau adalah orang baik. Terbukti anak-anaknya sekarang ini beliau telah mewariskan kepada anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Salah satunya ini mendoakan orang tua. Udah capek, udah bosan sendirian atau satu keluarga mendoakan, ajak orang lain untuk sama-sama mendoakan. Itu bagus, ya, itu bagus. Jadi utamanya yang mendoakan kedua orang tua itu adalah anak-anak yang soleh dan soleh. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin ta'fudi aw waladin shalih yad'u. Semua akan terputus amal-amal anak Adam itu kecuali 3 hal. Yang pertama adalah yaitu sedekah jariyah. Insyaallah selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, mari jamaah sekalian, saya mengajak pribadi saya dan juga kepada seluruh jamaah ini bahwa yang akan kita jadikan sebagai teman hidup kita nanti di alam barzah itu tiada lain adalah amal kita. Amal yang mana? Amal yang jariyah, amal yang mengalir. Maka cari sebanyak-banyaknya yang berupa amal jariyah itu, apapun bentuknya. Cari amal jariyah itu, nggak mesti dengan harus, mohon maaf ya, kalau di sini misalnya pembangunan masjid, kita hampir 50%-nya seorang itu menyumbang untuk pembangunan masjid ini. Bagus, luar biasa bagus. Makanya disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Lah kalau kita tidak mampu dengan itu, saya nggak mampu, nggak ada di situ. Ya dengan tenaga. Itu ada uangnya, tapi kalau nggak ada orang yang mengerjakannya, nggak ada teknisnya, gimana? Nggak jadi juga masjid ini kan begitu. Jadi ada kolaborasi. Ya, dari semua amal-amal jariyah itu ada kolaborasinya. Yang satu nyumbang dengan hartanya, ya bisa membelikan semua alat-alat, ya semuanya kebutuhan-kebutuhan pembangunan itu. Yang satunya juga adalah dengan kemampuan, dengan tenaganya dan seterusnya. Ya silahkan, mumpung Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kesempatan hidup kita di dunia, maka beliau almarhum itu amat sangat mengharapkan kepada anak-anaknya masih ada di dunia ini, yang masih hidup di dunia ini, masih mengharapkan, amat sangat mengharapkan, yaitu uluran kiriman doa, minimal doa. Kalaupun misalnya Mas Haidir ataupun yang lain-lainnya masih juga memberikan, selain doa juga adalah amal yang lain, yaitu dengan memberikan sedekah. Itu juga luar biasa. Apa bisa sampai ke sana? Bisa. Ya. Tadi sudah dikatakan yang akan online masuk langsung ya, keterima dengan orang yang didoakan di alam barzah itu adalah doa anak yang soleh dan soleh.
termasuk kita juga yang mendoakan sebagai orang umum, sesama saudara seakidah dan seiman. Coba dalam doa kita pada sholat itu, salah satu doanya kan begini bunyi, Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohonkan ampun yang pertama adalah untuk kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita itulah yang telah ibu yang sudah melahirkan, membesarkan, merawat kita. Ayah juga demikian, memimpin keluarga, mendidiknya, membimbingnya seluruh anak-anak, sampai orang tua kita baik yang masih ada ataupun yang sudah itu didoakan setiap habis atau ba'da sholat itu minimalnya seperti itu. Jadi nggak ada batas-batasnya untuk kita silakan semua kita untuk muhasabah diri. Mungkin ada orang tua kita yang sudah tiada, ada yang masih ada, anak kita ada yang sudah nggak ada, adik kita, seluruh keluarga kita mungkin ada juga yang sudah meninggalkan kita semua. Nah, kewajiban orang yang masih hidup itu adalah selalu mendoakan mereka, minhum wal amwat, baik mereka itu masih hidup ataupun sudah tiada. Dan kewajiban kita, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Itu Mas Gunawan ini ilmunya banyak nih, luar biasa. Itu ilmunya banyak. Nanti ilmu apa? Ya ilmu agamanya, ilmu umumnya, dan ketika ingin memposisikan ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang, maka ketika kita menunjukkan man sana sunatan hasanatan walau ajru wa ajru man amila biha, ketika kita menunjukkan, memberikan, menyampaikan satu ilmu kepada seseorang, maka orang tersebut lalu melaksanakan dari apa yang sudah kita tunjukkan itu, kita sama-sama akan mendapatkan pahala, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu. Ini kita betul-betul mengumpulkan yang namanya amal jari. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita muhasabah juga ya terhadap kehidupan kita yang sementara di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kamu lupa setelah saya ciptakan dari tidak ada menjadi ada, setelah ini kemudian akan dimatikan dan akan dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah di awal-awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi Allah itu menanyakan awal-awal tentang masalah manusia itu dalam surat. Kok bisa, mengapa bahasanya begitu? Ingkar kepada Allah, padahal wa kuntum amwat, dulunya kamu itu mati alias belum ada di dunia ini. Fa'ahyakum, kemudian diadakan di muka bumi ini melalui proses, ya, ada keluarga, ada ayah, ada ibu. Fa'ahyakum tsumma yumitukum, setelah kita hidup di dunia ini ada yang diberikan kesempatan waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Kemudian Allah kembali mematikan kita sesaat juga. Jamaah rahimakumullah, sesaat juga. Tsumma yumitukum. Nah, inilah proses yang sedang dialami oleh ayah. Sudah masuk lagi dalam sunatullah yang berikutnya, yaitu di alam barzah. Sebenarnya di alam barzah itu adalah hatta yaumil qiyamah, hatta yaumil qiyamah. Maka tadi di dalam tahlil itu, kalau kita mau merenungi
di dalam tahlil yang sudah dibacakan dan dipimpin oleh Mas Budi. Itu semuanya adalah mengingatkan bahwa kita ini adalah ya, yang ada yang masih hidup ini harus benar-benar bisa merasakan yang ada. Walaupun tadi sudah kita lihat, mohon maaf ya, mungkin ayahanda kita ini betul-betul sudah memberikan contoh suri teladan dalam kesehariannya selama masih hidup di dunia. Sudah mendidik anaknya sampai luar. Tapi disitulah akan dirasakan ya, hasilnya oleh orang yang sudah berada di alam barzah ketika anak-anaknya tadi peduli terhadap dirinya yang sudah berada di alam barzah, yaitu dengan cara apa tadi? Selalu mendoakan dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu. Ini adalah merupakan satu muhasabah yang senantiasa dari waktu ke waktu yang harus senantiasa kita terus diingat. Kata baginda Rasul, al-kaisu ya, orang yang cerdas itu adalah manda nafsuhu liman ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya segala sesuatunya untuk lima ba'dal maut, yaitu suatu perkara untuk bekal setelah kematian. Ini orang ya. Jangan seperti yang disampaikan di dalam Quran surat At-Takatsur. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Karena berlomba-lomba dalam kehidupan ini untuk mencari harta sebanyak-banyaknya hingga lupa tiba-tiba dia sudah berada di alam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai seperti itu. Ini mumpung masih banyak yang memberikan nasihat-nasihat. Mari kita selalu ya menyempatkan diri kita. Walaupun kita ini sekarang ini bareng-bareng ibu sekalian, nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah fardan. Wa kulluhum ayatihi yaumal qiyamati fardan. Semua masing-masing kita itu nanti ya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah individu. Apa? Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita sewaktu kita hidup di dunia. Sebaik-baik orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendek umurnya tapi amalnya banyak. Bagaimana kalau umurnya panjang tapi amalnya juga panjang? Luar biasa. Tapi sebaliknya orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang sampai hari ini, tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala belum juga nyampe kepadanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kapan dia mau berakhir untuk mengakhiri itu? Makanya tetap ya kita, walaupun kita ini sudah merasa diri kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tetap kepada Allah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keistiqomahan. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Cuman itu enggak banyak-banyak doa kita ini. Kenapa? Ya endingnya itu adalah yaitu agar apa tadi yang dikatakan dalam tahlil tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah juga bersabda ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kunci ya, barang siapa yang akhir dalam kehidupannya itu mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti dia akan dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan ya rahmatullah atas ikhtiar kita semua, khususnya Mas Haidir dan juga keluarganya serta ibunda yang pada kesempatan ini sudah bagus ya memberikan satu motivasi kepada kita semua
yang masih hidup di sini ya, agar betul-betul mengingatkan bahwa kita juga pasti lambat laun, cepat atau lambat, kita juga akan menemui giliran untuk mendapatkan ya satu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala wajah. Karena sudah dikatakan Allah ya, ini adalah suatu kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kematian itu adalah akhir episode kehidupan di dunia tadi. Ya. Setelah Allah fahyakum tsumma yumitukum. Cuman harus kita pahami bahwa di alam barzah ini pun ya ilahi, sampai waktu yang tidak ditentukan, maka tetap yang bisa menamani masing-masing individu di alam barzah itu adalah ketika dia mendapatkan nikmat kubur, tiada lain adalah karena amal-amalnya sewaktu hidup di dunia. Bahkan kata baginda Rasul, setiap pagi dan sore itu sudah diperlihatkan kalau dia nantinya ditakdirkan akan masuk surga, maka sudah diperlihatkan pintu-pintu surga itu di pagi dan sore hari. Tapi kalau nantinya dia sudah mau ditakdirkan mau masuk ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala, juga dia sudah diperlihatkan. Bahkan ada yang namanya siksaan kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Maka itulah ada doanya juga di dalam sholat kita itu, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jangan lupa ya toh, sebelum salam biasanya ada doa itu, khususnya kita kalau sholat jadi imam ataupun juga kita sholat munfarid ya, itu dibaca itu doa itu, tidak ada salahnya dibaca agar kita diberikan ya Allah ya, yang pertama adalah kita terbebas dari azab kubur dan juga siksaan neraka. Doa juga di dalam habis sholat itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Doa-doa kita, jadi kuasai ya doa itu agar betul-betul menjadikan harapan kita ke depan. Ya, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Bahkan doa itu sendiri memang betul-betul disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan seluruh permintaan. Kadang-kadang kita ini selalu enggak sabar dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, merasa sholat duha, katanya sholat duha itu untuk rezeki dan sebagainya. Enggak sadar ya, kita ini kalau setiap hari itu diberi rezeki oleh Allah ya, salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah itu bukan masalah harta saja ya, termasuk juga kesehatan. Coba kalau kesehatannya dicabut, harus berapa miliar, berapa ratus juta yang harus dikeluarkan. Justru dengan Allah diberikan kesehatan, kita mampu bekerja, menolong orang lain, itulah hasil sholat duha kita ya, jadi bukan hanya berupa harta saja sekalian yang harus kita pahami di situ. Ya, silakan terus istiqomah ya, yang sudah biasa melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, ya, qiyamul lail dan seterusnya, terus menerus untuk selalu kita istiqomah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai tausiah singkat pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Mari kita tutup dulu ya dengan doa sedikit barangkali ya. Doa sama-sama, doa bermajelis. Alhamdulillah para pemirsa, jangan lupa subscribe dan like share